ayah yang mengatakan kalau anaknya nakal, ini pasti ibunya, gara-gara ibunya. No, saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau anak nakal yang disalahin ibunya. Benar nggak, Bu? Anak bermasalah karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Maka ada pantunnya. Lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Oke, kita sambut drama Ustadz Muhammad Iqbal PhD. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah hari ini Allah berikan banyak nikmat kepada kita. Betapa banyak saudara kita hari ini harus terbaring di rumah sakit, diisolasi, dipasang ring, atau bahkan ada yang diantar ke liang kubur karena hari ini adalah hari terakhirnya di dunia. Untuk itu marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam yang penuh jahiliyah, di mana waktu itu orang saling bunuh, mabuk, judi, bahkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi dengan akhlak yang mulia, Rasulullah SAW membawa keberkahan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membangun istana yang mewah, tidak pernah membangun masjid yang menaranya tinggi, tapi cahayanya sampai ke Seragen. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia. Untuk itu marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Mas Ari, Mbak Silmi, ya ini senior-senior saya sebenarnya sudah sukses ya. Saya tadi di pojok mikir juga, kapan saya punya pondok kayak beliau ini. Ya, karena kadang-kadang kita sibuk mengejar dunia, sementara dunia dan akhirat itu sebenarnya adalah sejalan. Ustaz Sudir selaku Direktur Pendidikan, Bapak Ibu, para pimpinan Baitul Quran, orang tua murid, ya, baik yang mengenali ataupun tidak, alhamdulillah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hari ini, tadi saya cerita ke Ustaz Iqbal, hampir setiap hari di rumah konseling kami banyak sekali orang tua yang membawa anak. Ada yang dikeluarkan dari pondok, ada yang tidak mau sekolah, ada yang kecanduan game, ada kecanduan pornografi, tapi ada juga anak-anak yang email ke saya, Pak Iqbal tolong, ibu saya kecanduan game, ibunya. Ibu saya setiap hari nggak masak, Pak, sibuk update status. Ada juga. Tapi anak saya juga 2 orang di pondok, saya sedih juga. Keluhan anak-anak di pondok itu adalah sudah lama nggak ketemu, rindu pengen bercerita. Yang ditanya, berapa hafalannya? Berapa? Nangis dia. Aku ingin curhat. Aku dipuli di pondok Mi. Aku digitak sama seniorku. Aku ingin cerita. Tapi begitu ketemu Umi yang ditanya, hafalan. Ranking. Saya kalau bagi raport wali murid anak saya sekolah, ditanya, Pak Iqbal, anaknya ranking berapa sama wali murid? Saya enggak ranking, karena saya juga enggak ranking dulu. Ini orang tuanya juz amma aja enggak hafal, pengen anak. Nah ini fenomena luar biasa. Hari ini saya salut sekali, dari semalam saya nanya, kenapa kok beribu-ribu orang datang ke Seragen? Pengen nganter anak. Apa sih kehebatan Beki ini? Apa kehebatannya, Pak? Nggak ada kehebatan. Kata Mas Ari nggak ada. Ini luar biasa. Ada magnet. Saya keliling Indonesia ke Papua, ke Sulawesi, Kalimantan. Nanya anak, Ustaz, nyantri di mana? Beki. Penasaran saya. Alhamdulillah saya diundang Mbak Silmi hari ini. Terima kasih Mbak Silmi. Ternyata luar biasa. Di tepi sawah bisa melihat gunung. Disitulah pikiran tenang. Tetapi fenomenanya sekarang, anak di pondok, bapak ibunya berantem tiap hari di rumah. Ini jadi masalah kita sekarang. Karena ternyata ada banyak ayah yang mengatakan kalau anaknya nakal, ini pasti ibunya, gara-gara ibunya. No, saya nggak setuju.
Saya nggak setuju kalau anak nakal yang disalahin ibunya. Benar nggak Bu? Anak bermasalah karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah-ayah tak bertanggung jawab. Tidak mau berbagi waktu. Maka ada pantunnya. Lancang kuning berlayar malam. Angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau ayahnya penakut, Bi, uang sekolah anak belum dibayar, Umi aja yang ngutang, Umi aja yang ngutang. Ayah perlu tampil. Ayah perlu terdepan menunjukkan sebagai pemimpin. Tetapi, kalau suami istri itu ibarat pilot dan kopilot. Kalau pilotnya sehat, jangan sekali-sekali kopilot mengambil alih kemudi. Ini banyak ibu-ibu suaminya masih sehat. Awas Bi, biar Umi menyelesaikan. Awas Bi. Akhirnya bapaknya pun jadi kemayu gitu. Ibu-ibunya perkasa. Ternyata banyak juga ibu-ibu ini tidak memberi ruang-ruang kepada ayah. Semuanya pengen diambil alih seolah-olah dialah, tanpa dia bumi ini tak akan hidup. Padahal bapak-bapak juga punya hak. Betul nggak Pak? Adil kan? Tepuk tangan buat kita semua. Dengerin. Kalau pilotnya sakit, jangan pula kopilot meninggalkan kapal. Nanti penumpang menjadi korban. Ada juga kala tuh ayah tuh kediem aja. Habis dimarahin atasan, diem aja. Gak ngomong seminggu. Habis digeser, diturunin jabatan. Si istri pula minta cerai. Nah ini jadi masalah. Kalau pilot sakit, jangan kopilot meninggalkan kapal. Nanti penumpang menjadi korban. Ini penting banget. Ya. Banyak sekali kenapa anak-anak tidak respect sama orang tuanya. Ada yang tahu gak Bu kenapa? Karena bapak ibunya tidak konsisten. Kalian harus jujur, kata ayahnya. Datang tamu. Assalamualaikum, bapak ada? Debt collector. Bapak bilang gak ada. Padahal baru bilang jujur. Kalian harus lemah lembut, kata ibunya. Habis itu berantem sama ayahnya di depan anaknya. Makanya besok-besok Ustaz Iqmal ya, kalau suami istri berantem, jangan di depan anak, pergi ke kuburan. Bila Israel. Ini terkadang anak-anak itu kenapa tidak respect sama ayah ibunya? Karena anak itu tahu siapa ayahnya sebenarnya. Ayahnya tukang marah, ibunya suka cerewet, apalagi nyetir, bapaknya di samping, istri di samping. Awas. Padahal laki-laki itu udah terlatih, ada SIM-nya, betul nggak Pak? Masih dimarahin aja. Ibu-ibu yang suka marah-marahin suaminya nanti hormon kelaki-lakian suaminya mengecil. Akhirnya suka ngomel jadinya. Makanya kalau ada bapak-bapak suka ngomel biasanya sering dimarahin ibunya, istrinya. Ibunya plus istrinya 2. Jangan jadikan suami kita itu anak ketiga. Dia sudah punya ibu mertua, sudah punya ibu kandung. Ditambah istri jadi ibu ketiga. Awas, jangan, awas. Dia ini pemimpin Bu. Ibu-ibu, kalau suaminya nelpon apa jawaban ibu? Assalamualaikum, ada babi gitu ya? Juga rada-rada horor gitu ya. Ini pemimpin. Coba kalau kepala dinas, bupati, wali kota yang nelpon. Siapa, ada arahan Pak. Besok-besok kalau suaminya nelpon, siap Abi, ada perintah, ada arahan. Gitu. Tepuk tangan buat kita semua. Ya Mbak Silmi ya, besok-besok kalau Mas Ari nelpon, siap Bi, ada arahan. Umi harus merapat kemana. Nah ini terkadang rumah tangga itu masalah komunikasi ini paling penting. Akhirnya anak-anak yang jadi korban. Dia melihat omelan, cubitan, apa lagi? Makian. Yang terlontarkan ibu-ibu. Maka satu hari ada seorang ibu, klien saya Zoom. Pak Iqbal, ya kenapa Bu? Ini suami saya Pak. Kenapa saya mau cerai? Kenapa saya bilang? Suami saya jarang sholat Ustaz. Jarang sholat? Iya. Tapi kan suami ibu masih punya sisi-sisi kebaikan saya bilang. Ya Ustaz, walaupun dia jarang sholat, tapi sabar banget orang. Lalu saya tanya suaminya, betul Bapak jarang sholat? Betul Pak. Saya masih bolong-bolong, saya masih belajar. Kalau boleh tahu, kelebihan istri Bapak ini apa? Sholat aja kerjanya Pak. Qiyamul lail, menangis-nangis tengah malam. Duha. Kelemahannya apa? Marah-marah aja kerjanya. Ada orang jarang sholat bisa sabar, rajin sholat, marah-marah aja kerjanya. Kenapa kira-kira Bu?
Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa ada orang rajin sholat? Bahkan ada suami curhat, Ustaz, semenjak suami istri saya rajin sholat, dia lebih berani karena merasa Tuhan dekat dengan dia. Ada backingnya, ngelawan katanya. Ngeri juga ini. Ternyata memang banyak di antara kita itu masih menjalankan ritual agama, belum menjalankan ajaran agama. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Apakah marah-marah itu akhlaknya mulia? Kalau anak TK apa? Doktrinnya? La walakal jahil. Hafal ya? Tapi kenapa ibu-ibu suka marah? Kenapa, Bu? Kenapa, Mbak Silmi? Gelap, kecapean. Hilaf, tapi tiap hari. Karena ternyata bapak-bapak, ibu-ibu ini letih. Capek, betul nggak, Bu? Pakai saya kalau berangkat kerja, ngantar anak sekolah, tidak ibu-ibu sennya ke kanan, tapi belok ke kiri, saya nggak marah. Ibu-ibu udah pasti capek banget. Pagi dia bangun dahulu, Pak. Sebelum bapak-bapak bangun, dia mikir sarapan lagi, nyiapin sarapan, udah mikir besok pagi sarapan apa lagi ya. Nyuci, betul nggak, Bu? Bapak-bapak ini banyak pengen dilayani seperti raja. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak suaminya pengen dilayani seperti raja? Bapak-bapak, bolehkah antum semua dilayani seperti raja? Boleh. Mau dimandiin, disuapin, boleh. Nggak ada yang larang. Sah, halal. Tapi ingat, raja itu pasangannya ratu, bukan pembantu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Ini yang satu raja, yang satu babu. Ini yang gak fair. Kalau ingin diperlakukan seperti raja, perlakukan istri kita seperti permaisuri. Siapkan dayang-dayang, bangunkan istana. Ini sudahlah tinggal di gubuk derita, rumah bocor-bocor, pengen dilayani seperti raja. Ini namanya raja tanpa tahta dan tanpa mahkota. Jadi boleh, pengen dilayani seperti raja boleh, halal. Tapi ingat, pasangan raja itu adalah ratu, bukan pembantu. Ibu di belakang, gas Pak, gas lagi, gas. Gitu. Tenang Pak, nanti kita balas. Nah ini akhirnya membuat ibu-ibu ini capek. Makanya banyak ibu-ibu ketika libur Ustaz Iqbal. Santri libur. Orang tua santri nelpon pondok, kapan balik, udah gak tahan ngurus anaknya. Itu anak ibu, bukan anaknya Ustaz Ari sama Ibu Silmi. Anak ibu yang harusnya disitulah waktu-waktu kita bermain. Ini tuh kadang-kadang di rumah udah kayak perusahaan, semua dia audit. Mana uang belanja? Makanya ada istilah uang sial, buku dibuka lemari. Umi, Abi ini uang apa? Uang sial. Jangan dibuka, uang sial. Sial kenapa? Sialan dari simpan masih ketahuan dua. Ini orang berkasih sayang suami istri itu. Orang bercinta, ada orang pacaran dia audit. Tadi makan berapa? Nggak ada, berkasih sayang. Maka dalam rumah tangga harus punya apa? Sunda gurau, canda tawa, lucu-lucuan, pijit-pijitan, gendong-gendongan, kuda-kudaan. Ini di rumah, ya berat. Suami pulang, istri ketakutan. Waduh, istri pulang langsung pasang cabai, bawang, balsem. Aduh, ini gimana mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Ada lagi suami curhat, Ustaz, istri saya setiap tidur pakai mukena dia. Sekalian aja nggak pakai kain kafan, saya bilang. Udah nanti sesi khusus. Kita kembali ke anak. Tapi ada kalau ibunya kompak, solid, romantis, harmonis, anaknya bangga. Anaknya dari dapur, mantap. Tapi kalau bapak ibunya tidak harmonis, bagaimana mungkin akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang aman, damai, yang sejahtera. Ini penting bapak ibu sekalian. Masalah anak-anak sekarang adalah banyak ayah ibu itu menyamakan dirinya seperti anaknya. Ustaz, hari nelfon tuh, anak saya nggak mau sholat. Emang anak ibu umur berapa? 5 tahun. Emang ibu sholat umur berapa? Pas kuliah ya itu. Jadi ibu bapak ini seringkali menggambarkan dirinya menyamakan sama anaknya, pasti berantem terus. Ustaz, anak saya nggak percaya diri. Umur berapa? 3 tahun ya.
Setiap anak itu ada perkembangannya, ada prosesnya, ada tumbuh kembangnya. Anak 2 tahun jangan ngelajari matematika. Gendong-gendong, lucu-lucu, ketawa ketiwi, kuda-kudaan supaya ada ikatan batinnya. Saya sedih sekali, saya pernah ngisi acara di sebuah daerah juga di Jawa Timur. Banyak ketika anaknya di pondok, bapak ibunya bercerai. Ini ngeri. Tidak konsisten. Ya, banyak sekali suami istri saling menyakiti, saling menghina, saling merendahkan, bahkan membanding-bandingkan. Kok kamu nggak kayak ibuku sih? Yang paling berat, kok kamu nggak kayak mantanku sih? Istri nggak mau kalah, kok kamu nggak kayak ayahku sih? Udah, main banding-bandingkan. Ibu-ibu mau nggak dibanding-bandingkan sama mantan suaminya? Sama saudara kandung suaminya, sama ibu mertua nggak mau. Tapi banyak ibu-ibu ini membanding-bandingkan anak saya sama anak tetangga. Kok kamu nggak kayak anak Ustadz Ari sih? Kok kamu nggak kayak anak Ustadz Sudin sih? Semua dibanding-bandingin. Sakit, itulah yang disebut dengan toxic parenting, racun-racun pengasuhan. Banyak anak-anak dewasa yang sudah menikah datang ke saya, mengatakan saya dibully oleh ayah ibu kandung saya sendiri. Saya sejak kecil dibanding-bandingkan Pak sama abang saya. Abang kamu masuk ITB, kamu nggak jelas masa depan kamu. Tapi sekarang abang saya itu lebih sibuk sama istri sama ibu saya. Tinggallah saya yang dulu dihina dan direndahkan dan tidak dianggap. Lalu saya sakit hati, saya antar bapak ibu saya ke panti jompo. Itu kata mereka. Jadi jangan sekali-sekali membandingkan anak kita dengan anak orang, Bu. Belum tentu lebih baik masa depannya. Itu semuanya hanya di sosial media aja itu. Makanya saya nggak suka orang nanya, Pak Iqbal anaknya udah berapa juz? Nggak tahu saya, Bu. Udahlah. Saya takut karena banyak public figure yang posting keluarga hafiz Quran, keluarga sakinah. Ujung-ujungnya datang juga ke klinik kami. Ada juga yang bermasalah. Sama, para nabi kurang apa diuji dengan anaknya? Banyak. Makanya membangga-bangga, ada penyakit ain ini ngeri banget. Yang ibu dikit-dikit, alhamdulillah anakku ranking 1. Alhamdulillah 50, 20 juz, 30 juz. Akhirnya apa yang terjadi? Orang mendengar, awas kapan anak lo jatuh, kapan anak lo. Ada orang tidak suka, tidak semuanya orang senang juga atas kebahagiaan kita. Untuk itu niat menghafal Quran ini harus tulus. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk ria, tapi bagaimana kita membentuk pemimpin masa depan. Tapi anak-anak sekarang hafal Quran tapi penakut, culun dan cupu. Karena selalu dimanja. Zaman dulu, Mari ya, kita mandi hujan, enggak sakit. Sekarang masih petir dah, udah bersih. Saking culun dan cupunya. Karena apa? Pengalaman saya ternyata anak-anak yang dimanja masih bermasalah. Ada anak hafiz Quran hebat, begitu ibunya meninggal, pakai narkoba, depresi. Untuk itu paradigma mendidik anak itu, siapkan anak itu hidup tanpa kita. Bisa nggak engkau mencari nafkah sendiri? Bisa nggak engkau memasak sendiri? Itu periode. Karena biasanya dari segi usia kita yang wafat lebih dahulu. Walaupun takdirnya belum tentu. Untuk itu paradigma mendidik anak adalah mandiri. Ini kadang-kadang anak camping ditungguin. Camping ditungguin. Nunggu di jalan maknya bawa Indomie. Jangan-jangan anaknya, udah serahkan aja lah ke Ustaz Sudin. Serahkan. Karena ternyata anak-anak dimanja ini berakhir dengan narkoba. Ada satu yang saya kenal, dimanja sejak kecil, dibangga-banggain, dielus-elus. Satu hari udah gede, datang ke tempat temannya di kampung. Bro, tolong ambilin barang di sana ya. Dia ambil, rupanya isinya ganja. Karena culun dan cupu. Tidak tahu mana orang baik, mana orang jahat. Kadang sedihnya itu, jangan main sama anak kampung. Padahal ibunya orang Gunung Lawu ini. Anak kampung disalahin. Anak kampung perlu, anak kota perlu, anak desa, anak terminal perlu. Supaya mereka tahu bagaimana kehidupan itu. Kita mendidik anak-anak steril. Tahu nggak steril, Bu? Seperti kristal, dielus-elus. Cantik sih, indah, ganteng, putih, tinggi, tetapi rapuh. Begitu kesenggol jatuh, hancur lebur. Untuk itu masalah anak-anak sekarang adalah daya juang. Saya tahu di sini orang-orang mampu semua. Kalau Bapak Ibu mampu, jangan manjakan. Itu kata kuncinya. Karena anak yang dimanja itu, salah satu ujungnya adalah tidak mandiri. Penakut.
Bagaimana mau jadi pemimpin kalau penyakitan dan penakut? Alamlah yang membentuk kita seharusnya. Makanya saya punya pengalaman pribadi. Apa yang membuat anak-anak ini daya juangnya tinggi? Kemarin saya tanya Ustaz Sidin, mereka ternyata di sini wajib bela diri. Taekwondo, karate, silat, itulah mental. Saya pengalaman tinggal 7 tahun di luar negeri. Saya sudah datang sekolah di 21 negara. Dulu setiap tahun saya ikuti kurs kemanapun, ke Cina, ke Eropa. Ternyata bukan ini saja yang diperlukan, tapi mental. Padahal bahasa Inggris saya nggak bagus, Bu. Tapi karena mental, daya juang, apalagi pantang menyerah, itulah yang harusnya. Ada banyak anak-anak hebat, tapi tidak berani meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu. Jangan jauh-jauh. Padahal mereka perlu melihat dunia ini begitu luas. Dari sejak kecil tanamkan mereka punya mimpi. Saya ketika lulus PhD, ibu saya bilang, "Nak, kalau kamu ini akhirnya mewujudkan mimpimu." Kenapa, Bu? Dulu waktu umur kelas 3-4 SD, kamu sering banget acting. Assalamualaikum, saya buka pintu. Bawa koper, itu dek koper. Ibu saya lagi tidur siang. Dikira ibu saya tamu, rupanya Iqbal baru pulang kuliah dari luar negeri. Sudah punya mimpi. Sudah punya cita-cita, dan itu terwujud. Ternyata mimpi yang besar bisa mengalahkan keterbatasan kita. Untuk itu, dari sekarang bangun mimpi. Ada 3 cara untuk membangun mimpi itu. Yang pertama, pertemukan mereka dengan orang-orang hebat. Yang kedua, kasih bacaan kisah-kisah orang hebat. Yang ketiga, tontonlah film biografi kisah-kisah orang hebat. Itu akan menumbuhkan semangatnya. Kita ingin anak-anak kita jadi pemimpin masa depan. Siapa tahu tadi di antara yang gedebang, jadi presiden. Jadi menteri. Jadi mubalik. Ada banyak kisah para ustadz dai yang dulunya nakalnya naudzubillah. Gak mau sekolah, lari dari pondok, tapi berkat doa ibunya, ini penting. Jangan sekali-sekali para orang tua menyepelekan doa. Kemarin saya ketemu ada seorang ustadz alumni Timur Tengah. Dia bilang, saya itu ketika mau ujian, ibu saya sakit. Saya nggak sempat belajar, saya nggak sempat menghafal, saya urus ibu saya gendong, antar ke dokter, jaga di rumah sakit berbulan-bulan. Lalu begitu ujian tiba, yang lain ditanya jus-jus yang berat, saya cuma ditanya sama syekhnya, baca Al-Fatihah, dan saya lulus. Jadi doa ibu ini luar biasa. Jangan sekali-sekali sepelekan. Saya ketika sidang PhD, profesor saya memanggil, Iqbal come here. Why? Kenapa? Kenapa Prof? Saya bilang. Kenapa dari 3 orang yang sidang hari ini cuma kamu aja yang lulus? Apa amalan kamu? Gak percaya saya pintar. Ternyata ibu saya duduk di sajadahnya. Dibuatkannya nasi kotak, diantarnya ke anak yatim. Itu bukan karena kita hebat, kita berdiri di sini. Semuanya karena perjuangan orang tua kita. Ibu kita. Ada seorang teman saya mengingatkan saya, Iqbal, kamu masih punya ibu? Punya Pak. Tolong jaga. Kenapa Bang? Saya bilang, jangan seperti saya. Dulu saya jadi pejabat, uang saya banyak. Ibu saya rumahnya sudah mau rubuh. Saya tunda-tunda membangunnya. Saya tunda-tunda memberi uangnya. Lalu Bang, saya bilang, lalu ibuku berangkat ke Tanah Suci. Aku antarkan ke bandara, ke asrama haji. Lalu, dan ternyata ibuku tak kembali. Ibuku wafat di Tanah Suci. Sekarang setiap lebaran aku bingung mau kemana aku pergi. Uangku yang banyak tak mungkin aku berikan ke siapa. Aku bingung. Aku menyesal kenapa ketika ibuku hidup, aku tidak pernah berbakti kepadanya. Kita terkadang mengatakan sibuk. Apa itu sibuk? Kita dibesarkan dengan bentuk perjuangan. Maka ibu-ibu, jangan sekali-sekali melarang suami kita memberi kepada orang tuanya. Jangan cemburui orang tua kita, mertua kita. Karena dia berjasa dalam kesuksesan suami kita. Berhutang dia. Meminjam uang dia demi anaknya sekolah. Betapa luka hatinya ketika istrinya mengatakan, kok ibu dikasih? Luka dia. Ada seorang laki-laki datang ke saya, Ustaz, istri saya cantik, solehah, duhanya gak tinggal. Lalu, tapi istri saya melarang ibu saya datang ke rumah saya. Istri saya melarang saya memberi uang ke ibu saya. Masya Allah. Dan itu ditiru oleh anak-anak. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, berdamailah dengan segala kekurangan pasangan kita.
Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Bapak nikah 10 kali pun gak akan ada yang sempurna. Ada ya salahnya. Untuk itu, kalau bapak ibu harmonis, kompak, anak-anak akan bahagia. Yang terpenting bapak-bapak, saya ingatkan kepada para pemimpin. Ada teori yang saya ajarkan di sekolah-sekolah TNI Polri. Saya kebetulan ngajar di Lemhanas, pernah di Sesko Angkatan Darat. Loyalitas itu berbanding lurus sama royalitas. Tidak mungkin seorang pemimpin memiliki anak buah yang loyal kalau dia tidak royal. Betul nggak Bu? Tidak mungkin seorang suami dapat istri yang loyal kalau dia tidak royal. Ibu-ibu di belakang, mantap. Ini banyak sekali keluhan suami-suami yang pelit, Masya Allah. Uangnya banyak, tapi istrinya dicicil-cicil. Padahal ibu-ibu ini sudah berkorban, Pak. Sarjana dia. Antum larang dia kerja, berhenti dia. Tapi kenapa sudah sukses, dia tidak dibahagiakan. Betul nggak Bu? Berkorban dia, Pak. Ibu-ibu ini ibarat panjat pinang, dia di bawah. Diinjak suaminya, kepalanya nih untuk dapat hadiah. Tapi begitu dapat hadiah dikasih ke samping, bukan ke bawah. Itu yang membuat dia sakit. Betul nggak Bu? Kalau bapak-bapak selingkuh paling sakit ibu-ibu karena dia berkorban. Badannya sehat gara-gara melahirkan. Jangan bilang gemuk, nggak boleh, sehat. Seger. Ibu-ibu yang badannya seger jangan kecil hati, itu tanda ibu bahagia. Justru kalau ada ibu-ibu kurus kering itu biasanya disiksa suaminya. Berkorban mereka, Pak. Dilarang kerja, ditinggalkannya rumah orang tuanya yang gede. Orang tuanya nyaman ditinggalkannya. Ikut ke kontrakan. Tapi kenapa dia setelah berkorban, para istri tidak dibahagiakan? Betapa sedihnya hati seorang ayah ketika ada orang nunduk-nunduk, cium tangan, bawa martabak, minta direstui. Direstui, bahkan mertuanya yang membiayai resepsinya. Tapi kenapa setelah dinikahkan, anaknya disakiti, dihina, direndahkan, berani yang memukulnya. Untuk itu, marilah kita saling membahagiakan, saling mengingatkan. Karena mendidik ini nggak mudah. Maka pesan saya ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, teruslah berdoa dan beribadah. Ini penting. Doa. Ya Allah, anakku ya Allah. Anakku ya Allah, anakku. Yang kedua, teruslah belajar. Kemanapun sumber ilmu cari, ikutin. Saya aja Ustaz, sampai sekarang saya setiap Jumat, saya duduk di Zoom, saya belajar ngaji. Saya ikut tahfiz. Untuk malu sama anak-anak. Jadi ketika anak-anak, saya nanya, sudah berapa juz? Ayah sudah sekian juz. Saling bertukar informasi. Sekarang ayah-ayah ini ibarat pelatih. Anaknya belajar renang. Tapi dia hanya duduk di pinggir kolam. Awas, cepat. Tapi dia nggak bisa berenang. Padahal ayah itu seorang pelatih. Nyemplunglah, masuklah, tunjukkan bagaimana berenang yang baik itu. Tunjukkan gaya punggung, gaya kupu-kupu. Ini nggak ayahnya gede badannya, nggak mau nyemplung, takut dingin. Tapi marah-marah, awas. Anak-anak ingin ayahnya juga nyemplung. Anak-anak pengen ayahnya juga belajar Quran. Anak-anak pengen ayahnya tidak hanya bicara, tapi juga ikut belajar bersama. Ini penting, pelajaran hidupnya. Yang ketiga adalah teruslah senantiasa menjaga nilai-nilai agama kita ini. Banyak di antara kita rajin sholat, tapi sama tetangga berantem. Rajin sholat, ibu kandungnya, ayah kandungnya tidak pernah disejahterakan. Rajin sholat, tapi berkorupsi. Rajin sholat, tapi tidak pernah senyum. Harusnya kita yang hafal Quran, kita yang rajin sholat adalah kita yang paling baik akhlaknya, yang supel, yang dekat, yang mudah berbagi. Ini penting. Yang keempat, teruslah bersedekah. Kalau nggak punya uang, senyum, sering senyum. Berbagi. Dan yang kelima, teruslah membantu orang, memudahkan semua urusan orang. Kalau ini sudah kita lakukan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya kira demikian dari saya. Makan kentang di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.